Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, lebih dahulu kita berdoa. Berdoa, berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga nah, ini kuliah sedikit hampir semua kerjaan karena pembelajaran kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dengan pekerjaan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, di pembelajaran hari ini punya video yang berkaitan dengan materi. Silakan anak-anak dengarkan dan amati isi video tersebut. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan tempat tinggalnya. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan apa sih kegiatan ekonomi itu? Ayo, apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai. Pasti kalian ada yang pernah ke pantai kan? Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai, yang dari Sabang sampai Merauke banyak ribuan pantai yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di daerah pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Banyaknya komplek pertokoan cenderamata, penginapan, serta penyewaan alat-alat menyelam sebagai usaha ekonomi baru masyarakat di daerah pantai. Tentunya yang pernah ke pantai pernah melihat kan? Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Sama halnya dengan masyarakat di daerah pantai, masyarakat di daerah laut pun bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, kepiting, udang, dan lain-lain. Di laut pun ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Selain itu, masyarakat di daerah laut pun memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Jadi, bagi para pendatang atau wisatawan bisa menyelam ke dalam laut untuk melihat keindahan laut. Selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupan. Selain itu, sungai juga biasa digunakan untuk sumber pengairan bagi pertanian. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah sungai adalah masyarakat memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar terapung ini bisa banyak ditemukan di daerah Banjarmasin, Barito, dan di daerah Kalimantan lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Karena dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan, maka mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, dataran tinggi pun cocok untuk tempat wisata karena dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng. Yang terakhir, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sama halnya dengan di dataran tinggi, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah pun ada sebagai petani. Namun, lahan pertanian di dataran rendah ini lebih kepada lahan pertanian yang bersifat basah. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk perumahan, lahan industri, serta lahan peternakan. Bagaimana? Sudah paham kan? Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Tetap semangat anak-anak. Nah, anak-anak, di video tadi itu menjelaskan adanya kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ada beberapa jenis kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial berdasarkan keadaan alamnya. Pertama, kehidupan sosial penduduk di daerah pantai. Ayo, siapa yang tahu
Ini adalah salah satu nelayan yang sedang mencari ikan dan hasil tangkapannya. Yang kedua, nah, di permukiman penduduk itu terdapat adanya ikan yang dijemur atau dikeringkan, dijadikan sebagai ikan asin. Nah, itu salah satu kegiatan ekonomi. Contoh yang ketiga, sampai tiga gambar apa itu nak? Ya, sebagian masyarakat kegiatan ekonominya adalah mencari ikan. Contoh yang keempat, apa itu nak? Gambar apa itu? Yang keempat. Ini adalah adanya transaksi jual beli ikan di daerah pantai. Yang kedua, kehidupan sosial penduduk di daerah pegunungan. Ayo, siapa yang tahu jenis kegiatan di daerah pegunungan? Kita ambil contoh di daerah Pagaralam. Apa jenis kegiatannya, nak? Ya, benar. Salah satunya adalah berkebun teh. Nah, itu jenis kegiatan di daerah pegunungan. Kedua, gambar apa itu, nak? Apa gambar apa itu? Nah, benar. Adanya kita. Terus yang ketiga, gambar apa itu? Persawahan. Adanya persawahan di daerah pegunungan. Yang keempat, ini perumahan atau pabrik. Kemudian yang ketiga, jenis kehidupan sosial penduduk di daerah dataran rendah. Seperti kita ini berada di daerah dataran rendah. Siapa yang tahu contoh kegiatan ekonominya di dataran rendah? Kita lihat. Contoh pertama, gambar apa ini, Nan? Gambar apa ini? Berkebun sawit. Contoh yang kedua, ini kegiatannya apa ini? Oh ya, benar, berkebun jagung. Yang ketiga, ini adanya pabrik. Terus yang keempat, adanya peternakan. Yang sering kita temui tadi peternakan ayam. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar berikut itu adalah jenis kegiatan ekonomi. Anak-anak, amatilah kegiatan pada gambar di bawah ini. Jelaskan tentang barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaan, serta nilai dari setiap pekerjaan. Susun cerita tersebut berdasarkan urutan yang tepat. Kemudian, kirim jawaban ke WA grup ya. Jangan lupa kirim jawabannya ke WA. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iksan, coba Iksan. Kegiatan ekonomi memenuhi kehidupan sehari-hari. Bukan kan? Kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan alamnya dibedakan menjadi tiga. Pertama, kehidupan sosial penduduk di daerah pantai. Kedua, kehidupan sosial penduduk di daerah pegunungan. Ketiga, kehidupan sosial penduduk di daerah dataran rendah. Nah, pertanyaan hari ini adalah menentukan soal evaluasi yang sudah ibu kirim ke WA itu. Jangan lupa jawabannya kirim ke WA itu ya, Nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, berdoa, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.